anak-anak, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam pembagian firman Tuhan. Hari ini kita akan bernyanyi dulu sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan. Oke, lagu yang hari ini kita akan nyanyikan ada lagu yang kamu sering nyanyikan, yaitu lagu Domba Kecil. Semua tahu lagunya Domba Kecil? Tahu ya? Oke, kita nyanyikan ya. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Manusia telah jatuh dalam dosa. Datanglah Tuhan Yesus menyelamatkannya. Anak-anak, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Dan hari ini kita akan belajar dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat 15 sampai 19. Kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 sampai 19. Namun sebelum kita baca dan kita pelajari, mari kita satu di dalam doa. Anak-anak, gimana sikap doa yang baik? Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang akan kami pelajari. Tolong kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, hari ini tema yang akan Lause ajarkan adalah tentang sangkakala ketujuh yang ditiupkan. Sangkakala ketujuh yang ditiupkan. Nah, kamu sudah mendengar dan sudah belajar tentang 7 sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat. Dan saat setiap sangkakala ditiupkan, ada terjadi banyak hal. Ya, sudah ingat? Lause akan mengulangi lagi sangkakala itu. Sangkakala yang pertama, saat ditiupkan, apa yang terjadi? Ada hujan es bercampur darah jatuh ke bumi. Apa yang terjadi kemudian? Sepertiga bumi, sepertiga pohon terbakar. Dan rumput-rumput yang ada di dunia ini menjadi kering. Itu sangkakala pertama. Sangkakala kedua, waktu ditiupkan, apa yang terjadi? Laut tertimpa oleh bintang sebesar gunung, lalu airnya menjadi darah. Dan sepertiga dari binatang, hewan, tumbuhan yang bernyawa di laut mati. Dan sepertiga kapal-kapal juga mati. Kemudian sangkakala ketiga. Sangkakala ketiga, ada bintang bernama Absintus jatuh ke sungai-sungai dan mata air. Dan kemudian semua sungai dan mata air menjadi absintus, artinya pahit dan beracun, sehingga orang yang minum air itu mati. Wah. Lalu sangkakala keempat ditiupkan. Apa yang terjadi? Sangkakala keempat ditiupkan, dan matahari, bulan, dan bintang-bintang sepertiganya menjadi gelap. Nah, kemudian sangkakala kelima, dari lubang tanpa dasar keluarlah binatang seperti belalang yang menyiksa manusia selama 5 bulan lamanya, dan manusia semuanya ingin mati saja, tapi nggak bisa karena tersiksa begitu berat. Lalu sangkakala keenam,
Apa yang terjadi? Di tepi sungai Efrat keluar malaikat jahat yang pernah diikat. Dan dia memimpin 200 juta tentara iblis untuk membunuh manusia. Itu sangkakala ke-6. Nah, hari ini kita lihat ada sangkakala ke-7 ditiupkan. Wah, apa yang terjadi? Kalau kita belajar, yang terjadi adalah terdengar suara di sorga. Kalau dulu, kalau materai ke-7 waktu dibuka, hening di surga, nggak ada suara. Tapi ini waktu ditiupkan sangkakala, ada suara. Suara nyaring yang teriakannya sangat kuat. Dan apa suara itu? Nah, di sini kita akan belajar 3 hal. Pertama, kita akan belajar bagaimana ditabiskan, dinubuatkan, dinobatkan Kristus sebagai Raja. Di sini katakan, lalu malaikat ke-7 meniupkan sangkakalanya, dan terdengarlah suara nyaring di surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, Dia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Di sini mengatakan bahwa saat trompet atau sangkakala ke-7 ditiup, semua orang bilang bahwa Tuhan Yesus telah menjadi Raja. Menjadi Raja yang memerintah selama-lamanya. Di sini katakan, pemerintahan atas dunia sekarang dipegang sama Tuhan. Dulu yang pegang pemerintahan dunia ini iblis. Iblis yang menguasai dunia ini. Tapi di sini nanti malaikat mengatakan Kristus yang memegang. Kenapa? Karena iblis telah dikalahkan. Sekarang Tuhan Yesus berhak menjadi Raja, segala raja yang akan memerintah selama-lamanya. Kamu tahu, kalau Tuhan Yesus adalah Raja kita, kita sangat enak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Kalau Dia menjadi Raja kita, artinya Dia memerintah kita. Dia akan mengatur hidup kita, dan Dia akan menjamin bahwa kita tidak akan kekurangan. Dan di sini dikasih tahu, Raja telah dinobatkan. Tuhan Yesus telah dinobatkan. Lalu apa lagi yang terjadi? Di sini, dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tata mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah memulai pemerintahan sebagai Raja. Hal kedua yang kita pelajari di sini katakan bahwa 24 tua-tua semuanya tersungkur dan menyembah Allah. Kenapa? Karena mereka bersyukur kepada Allah. Mereka bersyukur karena mereka menjadi perwakilan dari seluruh dunia yang telah diselamatkan. Bisa melihat dengan kepala mereka, mata kepala mereka sendiri, bahwa Kristus menjadi Raja. Mereka bersyukur. Dan mereka bersyukur bahwa semua orang, ya dikatakan, semua orang telah diperintah oleh Kristus. Kita harus selalu bersyukur, anak-anak. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas semua yang terjadi di dunia ini. Karena terlebih, karena Tuhan Yesus telah menebus kita. Karena Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat kita. Malaikat tidak bisa bersyukur. Karena malaikat tidak pernah jatuh di dalam dosa. Malaikat suci kudus. Dan kalau malaikat jatuh ke dalam dosa seperti iblis, mereka tidak bisa bertobat. Kalau kita bisa bertobat, kita lakukan hal yang salah, hal yang jahat, tidak baik, kita minta maaf dan minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni kita. Makanya harus bersyukur. Yang ketiga, di sini dikatakan di ayat 18, dan semua bangsa telah marah, tapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, untuk menerima upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabimu, dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil, orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Nah, apa yang terjadi? Di sini dikatakan lagi bahwa Tuhan Yesus akan menjadi hakim yang adil. Apa maksudnya hakim yang adil? Dia raja, tapi juga hakim. Dia akan kasih upah kepada mereka
yang setia. Artinya, kalau kamu setia, artinya gimana sih Elsa setia? Kamu rajin baca Alkitab. Kamu rajin berdoa. Kamu menuruti apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Kamu tidak nakal. Kamu percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Nah, kamu akan dapat upah. Akan dikasih upahnya. Tapi kalau kamu jahat, kamu tidak percaya Tuhan Yesus. Banyak orang jahat. Telah membunuh orang-orang pilihan Tuhan. Mereka akan dihukum sama Tuhan. Jadi, kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu diberikan hadiah. Tapi kamu tidak percaya Tuhan Yesus, kamu akan dihukum. Kamu pilih yang mana? Mau dapat hadiah, upah, atau mau dihukum? Jadi, pertama, kamu sudah belajar bahwa saat sangkakala ditiupkan, apa yang terjadi? Malaikat bilang bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menjadi Raja atas dunia. Kedua, saat sangkakala ketujuh ditiupkan, tua-tua bersujud menyembah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus hakim yang adil. Yang ketiga, karena Tuhan Yesus hakim yang adil, Dia akan memberi upah kepada yang percaya, yang melayani, yang setia sama Tuhan Yesus, dan akan menghukum orang jahat. Kamu mau dihukum atau dapat upah? Kamu tahu sendiri jawabannya. Kita semua mau dapat upah, hadiah dari Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, maka terbukalah bait suci Allah di sorga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadi kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Di sorga terbuka, di sana ada bait Allah, dan di situ ada kemah perjanjian, tabut perjanjian Allah. Dan tabut perjanjian Allah ini sudah lama tidak ditemukan, sudah hilang. Tiba-tiba ada terlihat. Artinya gini, artinya Tuhan akan bersama-sama dengan manusia. Jadi pelajaran hari ini 3. 1, Tuhan Yesus Kristus dinobatkan jadi Raja oleh malaikat yang berkata saat sangkakala ketujuh ditiupkan. Hal kedua, saat sangkakala ketujuh ditiupkan, tua-tua bersujud menyembah, bersyukur atas pertolongan Tuhan. Ketiga, saat sangkakala ketujuh ditiupkan, Tuhan Yesus akan jadi hakim, memberi upah untuk yang percaya dan memberi hukuman untuk yang tidak percaya. Kamu mau yang mana? Dan yang terakhir, ada terbuka di sorga, terlihat di sorga apa? Tabut perjanjian Allah. Dan inilah pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman yang telah kami pelajari. Kami memohon Engkau memberikan kami iman untuk percaya Tuhan Yesus dan untuk bisa mengerti semua pelajaran kami pagi hari ini. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah.